Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rinanda Putri Gita Prameswari. Nah, kalian itu dapat memanggil saya Rey. Apa kabar kalian semuanya? Nah, di sini ya, saya akan menjelaskan mengenai modul 8. Apa sih isi dari modul 8 itu? Nah, modul 8 ini adalah isinya mengapa bisa begitu. Dari mengapa bisa begitu, maka kita harus cari tahu. Maka yang terjadi adalah sekarang aku jadi tahu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai unit 1, indahnya pelangi. Nah, apakah teman-teman tahu pelangi seperti apa? Nah, pelangi itu seperti ini, teman-teman. Ada di slide yang saya tayangkan ini ya. Nah, pelangi itu merupakan suatu kejadian fenomena alam. Pelangi adalah fenomena optik yang terjadi ketika sinar matahari dan hujan saling bereaksi dengan cara tertentu. Jadi, pelangi terbentuk karena adanya pembiasan sinar matahari. Nah, sinar ini berpindah arah dari perjalanan satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Nah, berikutnya, bagaimana proses terjadinya pelangi gitu kan pertanyaannya. Kenapa bisa terjadi pelangi? Jadi pelangi ini diawali dari sinar matahari. Terbentuk ketika sinar matahari terbentur dengan hujan, kemudian sinar tersebut dibiaskan oleh butiran air di udara. Nah, adanya perbedaan panjang gelombang dan perbedaan sudut ketika sinar matahari dibiaskan menyebabkan terjadinya warna-warna yang pada sinar matahari yang menyebar. Nah, warna-warna tersebut menyebar dan terpisah. Nah, kemudian sinar matahari datang lagi yang menembus air saat hujan. Nah, cahaya tersebut dibiaskan lagi dan terjadilah pelangi, terjadilah warna-warna tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana sih kok bisa sih warna-warna pelangi itu terlihat begitu indah gitu. Jadi secara kasat mata teman-teman dapat terlihat 7 warna di pelangi, yaitu ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jadi ada 7 ya teman-teman. Nah, hal tersebut dikarenakan cahaya merah merupakan bagian dari cahaya yang memiliki panjang gelombang paling panjang atau memiliki frekuensi paling rendah dari cahaya lainnya. Sedangkan untuk warna ungu memiliki panjang gelombang paling pendek. Ingat ya teman-teman, warna ungu itu yang paling pendek atau memiliki frekuensi yang paling tinggi. Jadi jika panjang gelombangnya itu pendek, maka memiliki frekuensi paling tinggi. Sehingga warna merah dan warna ungu tidak akan pernah bisa bertemu. Namun dipisahkan oleh warna-warna lainnya secara berurutan. Kemudian besar akan munculnya pelangi pada saat hujan dan matahari tetap bersinar. Namun teman-teman, yang perlu diingat adalah gradasi warna pelangi akan dapat terlihat ketika panjang gelombang sesuai dengan frekuensi yang dapat terlihat oleh mata. Apabila frekuensi kasat mata tidak terpenuhi meskipun hujan turun ketika matahari bersinar, pelangi tetap tidak akan terlihat. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian, jadi sebenarnya dari teks tersebut apa sih Kak penjelasannya gitu kan? Dari teks yang Kakak sampaikan tadi, pastikan kalian sudah mengetahui bagaimana terjadinya pelangi dan bagaimana kok bisa sih warna-warna tersebut muncul. Nah, tapi teman-teman, eh, teks yang menjelaskan mengenai suatu proses atau fenomena alam itu termasuk ke dalam teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi ini merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial, dan budaya. Jadi, teks di atas fenomena pelangi itu juga termasuk ke dalam teks eksplanasi. Lalu, bagaimana Kak cara menentukan gagasan umum dalam teks eksplanasi? Begitu kan? Nah, di sini Kakak akan menjelaskan. Cara menentukannya adalah dengan cara mencermati paragraf pada teks eksplanasi. Jadi setiap kalian menemukan teks, kalian harus mencermatinya. Apakah teks tersebut tergolong dalam teks eksplanasi? Jika iya, maka gagasan utama dalam teks eksplanasi merupakan gambaran umum dan merupakan paragraf deduktif. Teman-teman tahu atau tidak paragraf deduktif? Jadi paragraf deduktif ini karena gagasan umum berada di awal paragraf. Jadi paragraf deduktif ini gagasan umumnya berada di awal paragraf. Tapi teman-teman, jangan lupa ada juga sebuah paragraf dalam teks eksplanasi bersifat induktif. Teman-teman tahu atau induktif itu seperti apa? Jadi induktif ini adalah
paragraf yang campuran. Paragraf induktif itu jika kalimat utama ada di akhir paragraf. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana sih Kak contoh teksnya? Nah, kita baca bersama-sama ya. Nah, di sini contoh teksnya adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan peristiwa meningkatnya suhu bumi karena panas matahari yang dipantulkan bumi terperangkap oleh gas-gas tertentu di atmosfer. Matahari memancarkan sinarnya dalam bentuk radiasi ultraviolet ke bumi yang akan diterima oleh bumi dan dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah. Sinar matahari masuk ke bumi sebagai panas yang sebagian dipantulkan kembali ke angkasa dan sebagian diserap baik oleh permukaan bumi. Gas-gas rumah kaca ini bertindak seperti layaknya benda hitam. Cahaya yang datang akan dipantulkan kembali sehingga sebagai panas. Semakin banyak kandungan atau konsentrasi gas-gas rumah kaca ini, semakin banyak panas yang dilepaskan. Maka semakin panaslah atmosfer di bumi. Lapisan atmosfer terdiri atas troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Lapisan terbawah troposfer adalah bagian yang terpenting dalam kasus efek rumah kaca. Sekitar 35% dari radiasi matahari tidak sampai ke permukaan bumi. Hampir seluruh radiasi yang bergelombang pendek atau sinar alfa, beta, dan ultraviolet diserap oleh 3 lapisan teratas. Yang lainnya dihamburkan dan dipantulkan kembali ke ruang angkasa oleh molekul gas, awan, dan partikel. Lalu sisanya yang 65% masuk ke dalam troposfer. Ingat ya teman-teman. Nah, di dalam troposfer ini 14% diserap oleh uap air, debu, dan gas-gas tertentu sehingga sekitar 51% yang sampai ke permukaan bumi, hanya sekitar 50% yang sampai ke permukaan bumi. Dari 50% ini, 30% merupakan radiasi langsung dan 14% radiasi difus yang telah mengalami penghamburan dalam lapisan troposfer oleh molekul gas dan partikel debu. Radiasi yang diterima bumi sebagian diserap, sebagian juga dipantulkan. Radiasi yang diserap dipancarkan kembali dalam bentuk sinar inframerah. Nah, kemudian dampak-dampak gas rumah yaitu perubahan iklim, meningkatnya permukaan laut, meningkatnya suhu global, gangguan ekologis, dan dampak sosial politik. Pada perubahan cuaca jadi tidak dapat diprediksi dan lebih ekstrim. Suhu bumi meningkat yang akan berakibat pada meningkatnya permukaan air laut. Perubahan cuaca dan lautan menimbulkan banyak masalah sosial yang berhubungan dengan kesehatan, bencana alam, pertanian atau gagal panen, dan lain sebagainya. Secara sederhana, proses terjadinya efek rumah kaca dimulai saat panas matahari merambat dan masuk ke permukaan bumi. Kemudian, panas matahari tersebut akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa melalui atmosfer. Sebagian panas matahari yang dipantulkan tersebut akan diserap oleh gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Panas matahari tersebut kemudian terperangkap di permukaan bumi. Tidak bisa melalui atmosfer, sehingga suhu bumi menjadi lebih panas dan berakibat pada kehidupan makhluk hidup di dunia. Setelah kita perhatikan teks efek rumah kaca di atas, jadi cermati pada paragraf pertama. Jadi pada paragraf pertama tadi, efek rumah kaca adalah sampai semakin banyak panas yang dilepaskan, maka semakin panaslah atmosfer di bumi. Kalimat tersebut merupakan gagasan umum yang dijadikan bahan pengembangan paragraf itu. Jadi paragraf pertama merupakan paragraf umum. Kemudian paragraf selanjutnya hanya paragraf pengembangan dari paragraf pertama. Semoga teman-teman paham ya apa yang kakak sampaikan. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Semoga berguna untuk adik-adik. Terima kasih. Bye-bye semuanya. Salam sehat.